Di perbatasan Indonesia-Malaysia, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi akhirnya benar-benar terjadi. Wilayah mulai dipersoalkan, desa-desa diklaim sepihak, bahkan helikopter militer asing dilaporkan mendarat di kawasan sengketa. Saat diplomasi belum menemukan titik temu, Indonesia justru menjawab dengan langkah yang membuat kawasan bergetar. Jet tempur Rafale dikerahkan dan kekuatan militer diperkuat. Sengketa perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Nunukan kini memasuki babak baru yang jauh lebih serius. Fakta mencengangkan mulai terkuak ke permukaan. Negeri jiran ternyata sempat mengirimkan helikopter militernya ke salah satu desa yang masih berada dalam status sengketa. Tak hanya itu, Malaysia juga menolak menyerahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya telah disepakati bersama. Situasi kian memanas ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahkan sempat melontarkan kata perang terhadap Indonesia di hadapan khalayak ramai. Indonesia tentu tidak tinggal diam saat kedaulatan wilayahnya diganggu pihak asing. Prabowo Subianto langsung mengambil langkah tegas dengan mengirimkan 3 unit pesawat tempur Rafale ke daerah-daerah rawan konflik. RI-1 juga berencana menambah hingga 500 batalion militer baru, sebuah langkah yang sontak membuat negara tetangga mulai ketar-ketir. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Simak ceritanya sampai selesai. Babak baru sengketa wilayah Indonesia kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Pergolakan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas setelah muncul persoalan pergeseran peta batas wilayah kedua negara, tepatnya di kawasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 3 desa, yakni Desa Kabulangor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas, diklaim masuk ke wilayah Malaysia. Pada awalnya, klaim tersebut tidak menimbulkan masalah besar karena wilayah-wilayah itu memang masuk dalam kategori OBP atau Outstanding Boundary Problem, hasil kesepakatan kedua negara. Bagian selatan Pulau Sebatik diklaim sebagai wilayah Indonesia, sementara bagian utara masuk ke negara bagian Sabah, Malaysia. Berdasarkan nota kesepahaman tahun 2025, sekitar 127 hektar wilayah Sebatik tetap dipertahankan oleh Indonesia, sedangkan Malaysia hanya memperoleh 4,9 hektar. Dengan komposisi tersebut, jelas bahwa negeri jiran hanya mendapatkan sebagian kecil dari wilayah sengketa. Namun, persoalan mulai muncul ketika terdapat perbedaan antara batas wilayah di peta dengan kondisi di lapangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mencari jalan keluar secepat mungkin untuk menyelesaikan sengketa ini. Menurutnya, kondisi di lapangan perlu dicek terlebih dahulu sebelum dibahas lebih lanjut. Sayangnya, pihak Malaysia justru dinilai terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara sepihak mengklaim bahwa ketiga desa tersebut sudah masuk ke wilayah Sabah. Ia juga menyebut area seluas 5.987 hektar di Sungai Sinapat dan Sungai Sesa sebagai wilayah Malaysia, klaim yang bahkan disebut sudah ada sejak tahun 1915. Menurut Anwar, meski di peta wilayah tersebut terlihat sebagai bagian dari Indonesia, peta itu belum difinalisasi sehingga Malaysia tidak menyetujuinya. Dari sinilah kekhawatiran Indonesia mulai memuncak. Pihak tetangga yang sudah diberi kelonggaran justru terkesan ingin mengambil lebih banyak wilayah, seolah-olah kemurahan hati Indonesia tak pernah cukup. Malaysia bahkan menegaskan tidak akan menyerahkan 5.207 hektar wilayah kepada Indonesia, padahal angka tersebut sudah termasuk dalam kesepakatan bersama. Sekretaris BNPB, Mahruzi Rahman, menjelaskan bahwa Indonesia seharusnya memperoleh 5.207 hektar wilayah dari Malaysia. Kesepakatan ini bukan bertujuan menjatuhkan negeri jiran, melainkan demi kemaslahatan bersama. Wilayah tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan pos lintas batas negara, serta pengembangan zona perdagangan bebas. Wilayah yang dimaksud mencakup Desa Kabungolor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas, dengan total sekitar 5.207 hektar yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat tambahan sekitar 5.207 hektar lahan yang sebelumnya menjadi wilayah Malaysia, yang diusulkan untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan, guna pembangunan PLBN dan pengembangan Free Trade Zone. Namun klaim ini dibantah keras oleh PM Anwar Ibrahim. Politisi berusia 78 tahun itu menegaskan bahwa tidak ada pertukaran guling wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, penentuan batas tidak didasarkan pada prinsip kompensasi atau untung rugi, melainkan pada konvensi dan perjanjian internasional. Penolakan keras pun datang dari warga Indonesia di wilayah perbatasan. Tindakan sepihak Malaysia tidak dibiarkan begitu saja. Indonesia tak ingin kembali kecolongan seperti dalam sengketa Laut Ambalat tahun 2025. Komisi 2 DPR RI menyebut sengketa ini sebagai isu serius yang menyangkut kedaulatan negara. Parlemen menegaskan
bahwa pemerintah pusat tidak boleh hanya fokus pada diplomasi teknis, tetapi juga harus mendengar aspirasi warga perbatasan yang terdampak langsung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa klaim 3 desa tersebut tidak sepenuhnya benar. Yang masuk ke wilayah Malaysia hanyalah sebagian kecil wilayah desa, dan itu pun berupa kebun serta lahan pertanian yang telah dikelola turun-temurun. Ketua Adat Besar Dayak Tahol Nasional, Kalvianus Kilip, menegaskan bahwa desa mereka tetap berada di wilayah Indonesia. Bagian yang masuk Malaysia bukan pemukiman, melainkan kebun dan bekas ladang. Kalvianus juga menyampaikan bahwa masyarakat menolak segala bentuk ganti rugi. Wacana kompensasi yang sempat muncul justru ditolak mentah-mentah karena persoalan ini sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa. Kedaulatan NKRI benar-benar dipertaruhkan. Secara hitung-hitungan, Indonesia sebenarnya tidak hanya melepas 4,9 hektar. Jika ditotal, sekitar 6,1 hektar wilayah di Kabupaten Nunukan berpotensi bergeser ke Malaysia akibat kebutuhan pembangunan buffer zone seluas 2,4 hektar. Meski wilayah yang dipertahankan Indonesia masih lebih besar, potensi kerugian tetap nyata, terlebih jika Malaysia terus bersikeras dan menolak berbagi wilayah untuk pembangunan PLBN dan zona perdagangan bebas. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan jika melihat rekam jejak hubungan kedua negara. Tanpa mengurangi rasa hormat, Malaysia kerap dianggap bertindak di luar batas dalam urusan dengan Indonesia. Kalvianus Kilip bahkan mengungkap pengalaman pahit akibat sengketa wilayah ini. Pada tahun 2023, sebuah helikopter militer Malaysia dilaporkan mendarat di desa Tetagas, sebuah tindakan yang jelas melanggar kedaulatan NKRI. Insiden ini semakin menguatkan penolakan warga perbatasan untuk masuk wilayah Malaysia. Ketegangan semakin meningkat ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Dalam dialog dengan mahasiswa di Kuala Lumpur, ia menyebut opsi perang dengan Indonesia, meski kemudian menyatakan memilih perdamaian. Pernyataan tersebut dinilai mencederai kepercayaan Prabowo Subianto, yang sebelumnya selalu menekankan penyelesaian damai dan prinsip bahwa 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Namun kata perang memiliki konotasi yang sangat sensitif, apalagi di tengah ketegangan geopolitik global. Pernyataan tersebut berpotensi memicu konflik dan perpecahan di Asia Tenggara. Indonesia sendiri telah berulang kali menyatakan sikap kooperatif di meja diplomasi. Namun jika pengabaian kesepakatan terus terjadi, konflik besar bukan hal yang mustahil. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo telah memperhitungkan segala kemungkinan. Hal ini terlihat dari langkah Indonesia memborong alutsista canggih, termasuk jet tempur Rafale asal Prancis. 3 unit pertama telah tiba di Indonesia, sementara 39 unit sisanya akan dikirim bertahap hingga 2026. Pesawat-pesawat ini akan ditugaskan menjaga titik vital seperti Ambalat, Natuna, dan perbatasan RI Malaysia. Media Malaysia bahkan menyoroti pengiriman Rafale sebagai penguatan daya tangkal Indonesia. Jet ini dilengkapi rudal canggih seperti Meteor BVR dengan jangkauan lebih dari 200 km, Mika IRRF untuk pertempuran jarak dekat, rudal SCALP untuk serangan jarak jauh, serta Exocet AM-39 untuk target laut. Di sisi lain, Prabowo juga terus memperkuat personel TNI. Pemerintah berencana membentuk ratusan batalion baru setiap tahun dengan target 514 batalion teritorial pada 2029. Menyadari hal tersebut, Malaysia mulai melunak. Dalam rapat parlemen 4 Februari 2026, Anwar Ibrahim merevisi pernyataannya dan menekankan penyelesaian konflik secara damai, tanpa menyinggung perasaan rakyat Indonesia. Begitulah gambaran ketegasan Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan Nusantara. Lalu, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.